Jadi, tanggal hari ini adalah 9 Mei 2026 dan, kurang dari 3 bulan yang lalu, tepatnya di akhir Februari, ada kejadian yang sangat aneh. Ya, sangat janggal. Betul, seorang pria bernama William Neil McCaslin, dia melepas sepatu botnya, terus meninggalkan ponsel pelacaknya di atas meja, ambil revolver kaliber 38. Dan jalan keluar rumahnya di Albuquerque gitu aja. Persis, jalan keluar dan menghilang selamanya. Nah, untuk Anda yang mendengarkan, McCaslin ini bukan warga sipil biasa ya. Oh, sama sekali bukan. Dia ini purnawirawan Mayor Jenderal Bintang 2. Dan selama bertahun-tahun, dia disebut-sebut dalam komunitas intelijen sebagai kayak penjaga gerbang paling rahasia dari teknologi anomali milik pemerintah Amerika Serikat. Atau teknologi alien kalau kita pakai istilah populernya. Dan gini ya, ketika seseorang dengan rekam jejak intelijen setinggi McCaslin meninggalkan perangkat komunikasinya, itu jelas bukan karena lupa. Sengaja kan? Pasti Ya. sengaja. Itu adalah prosedur standar penghindaran. Dia tahu betul kalau di dunianya dia, teknologi pelacakan itu selalu menyala. Jadi dia sengaja bikin dirinya nggak bisa dilacak oleh siapapun, termasuk oleh institusi yang pernah dia abdi. Nah, dokumen yang jadi dasar penelusuran mendalam kita hari ini menyoroti satu kebetulan waktu yang rasanya terlalu kebetulan. Garis waktunya ya. Iya, garis waktunya. Hilangnya McCaslin ini terjadi tepat 1 minggu setelah perintah deklasifikasi file UFO besar-besaran dikeluarkan oleh Presiden Trump. Dan sebagai catatan untuk Anda di rumah, kami di sini murni merangkum laporan ini secara objektif ya. Kita nggak mengambil posisi politik sayap kanan atau sayap kiri. Ini cuma fakta yang ada di lapangan. Betul. Dan materi kita ini berasal dari laporan investigasi ekstensif dari Sentinel Network. Mereka nggak cuma nyari McCaslin kan? Enggak. Mereka menyusun teka-teki dari belasan ilmuwan, terus peneliti, dan personel militer tingkat tinggi yang menghilang atau tewas secara nggak wajar di seluruh dunia. Wow, belasan ya? Iya. Jadi misi kita di sesi ini adalah menarik benang merah dari jejak-jejak ini. Kita lagi melihat sebuah pola eliminasi yang sangat sistematis. Oke, mari kita bedah ini. Apakah rentetan kematian ini ulah entitas alien karena kita tahu terlalu banyak atau operasi pembersihan dari pemerintah buat melindungi rahasianya? Atau yang lebih pragmatis lagi, kontraktor swasta dan negara musuh lagi ngebantai otak-otak terbaik kita buat dominasi global. Masuk akal? Nah, kita bakal melangkah masuk ke labirin yang mungkin paling dijaga ketat di bumi. Dan kita harus mulai dari puncak rantai komandonya. McCaslin ini mengarahkan kita langsung ke pusat dari semua ini. Pangkalan Angkatan Udara Urai Patterson. Tepat. Kenapa fasilitas ini tuh begitu melegenda sih di dokumen Sentinel Network? Em, Wright Patterson itu bukan sekedar pangkalan militer biasa. Ini tuh ibarat otaknya sistem kedirgantaran Amerika. Kalau Anda lihat rekam jejak McCaslin, Anda bakal paham kenapa dia ditaruh di sana. Dia lulusan MIT ya kan? Betul, lulusan MIT. Dan disertasinya diawasi langsung oleh desainer sistem komputer buat misi Apollo. Wow, bukan main-main. Ya, dia nggak cuma duduk di belakang meja. Dia memimpin laboratorium riset Angkatan Udara di sana. Ngurus anggaran sampai miliaran dolar. Khusus untuk sistem propulsi dan senjata energi terarah kan? Tepat. Tapi yang lebih gila lagi, Ada yang lebih gila. ada berdasarkan email-email John Podesta yang bocor beberapa tahun lalu, nama McCaslin ini disebut eksplisit sebagai pengawas laboratorium material anomali. Tunggu, maksudnya lab tempat pecahan puing Roswell itu diduga disimpan? Iya, tempat material itu direkayasa balik. Gila. Ini ibarat menunjuk seorang pustakawan buat jaga perpustakaan rahasia yang paling berbahaya di dunia. Dia pegang semua kunci, rak terlarang, tahu persis di mana buku mematikan disimpan, lalu tiba-tiba dia jalan keluar pintu depan tanpa bawa dompet. Analogi yang sangat pas. Tapi ada satu detail yang bikin saya benar-benar mengernyitkan dahi pas baca ini. Istrinya McCaslin, Susan. Ah, iya. Lagu itu. Iya kan? Maksud saya, alih-alih gelar konferensi pers sambil nangis-nangis nyari suaminya yang hilang bawa pistol, Susan malah merilis lagu. Lagu tentang pasangannya yang menghilang ke alam semesta? Betul. Dan di media sosialnya, dia terang-terangan ngasih kode kalau suaminya mungkin diculik aliens.
Saya coba berempati ya, tapi bukankah itu respon yang sangat nggak wajar? Suami Anda hilang, dan Anda langsung mikir konspirasi penculikan alien. Kalau dari sisi klinis, ya, itu anomali psikologis. Tapi kita harus lihat lingkungan tempat keluarga ini hidup. Maksudnya? Gini, pas Anda menikah sama orang yang kerjanya tiap hari mengklasifikasikan teknologi yang melawan hukum fisika dasar, batas antara realitas dan fiksi ilmiah di rumah tangga Anda itu mungkin udah lama hancur. Oh, oke. Jadi kayak udah kebiasaan gitu ya? Iya, Susan mungkin pakai istilah alien ini sebagai semacam mekanisme coping, atau mungkin itu metafora publik buat ngasih tahu kalau suaminya diambil oleh program yang sangat rahasia. Saking rahasianya sampai kerasa kayak di luar angkasa. Persis. Karena Wright Patterson ini punya sejarah panjang menelan orang-orang yang terlalu dekat sama porosnya. McCaslin ini bukan satu-satunya korban. Benar. Laporan ini juga nyebut insiden Oktober 2025. Kasusnya Jacob Richard dan Letnan 1 Jamie Sugustitis. Itu salah satu titik paling gelap di sekitar Wright Patterson. Jadi Pritchard ini, dia ngebunuh istrinya sendiri, sembunyiin mayatnya di bagasi mobil, terus nyetir puluhan mil di tengah malam. Dan dia nyamperin apartemen Letnan Gustitis kan? Ya, dan dia nggak lewat pintu depan. Dia manjat unit AC ke balkon lantai 2 kayak Spider-Man, gerakannya sangat terlatih. Terus dia nyusup dan ngebunuh Letnan Gustitis, yang kebetulan adalah personel aktif di Wright Patterson. Nah, ini bagian yang bikin saya geleng-geleng kepala. Tetangga Letnan Gustitis ini dengar suara gaduh, barang pecah, dan Pritchard ini bahkan sempat ngancem tetangga itu pakai pistol dari balkon. Tetangganya langsung telepon polisi. Betul, polisi lokal datang, lihat sekeliling, ngetuk pintu-pintu, yang jelas nggak dijawab dong, dan mereka nyimpulin kalau itu cuma percobaan perampokan biasa. Terus mereka pergi. Mereka ninggalin lokasi gitu aja. Iya, ninggalin lokasi pembunuhan perwira militer tanpa dobrak pintu sama sekali. Gimana polisi bisa seabai itu? Kelumpuhan penegak hukum sipil di sekitar pangkalan kayak gini tuh fenomena yang sering banget terjadi. Jadi ini bukan cuma polisinya yang malas. Bukan. Ketika ada insiden yang melibatkan personel dengan izin keamanan tingkat atas, biasanya ada lapisan yurisdiksi bayangan. Kayak intervensi atasan gitu. Betul, bisa intervensi langsung lewat telepon, atau cuma sekedar budaya ketakutan supaya polisi lokal nggak usah ikut campur urusan orang-orang fasilitas rahasia. Oke, jadi militer ngunci rapat semuanya di Wright Patterson. Tapi fisika itu kan hukum alam, ya, bukan milik militer doang. Gimana kalau ilmuwan sipil di luar sana secara mandiri berhasil mecahin rumus yang sama? Nah, itu membawa kita ke Huntsville, Alabama. Kota yang dijuluki Rocket City. Ya, disitulah nama Dr. Ning Lee jadi legenda di awal 2000-an. Dia ini bukan cuma neliti roket biasa. Secara teoritis, dia lagi mecahin cara memanipulasi gravitasi. Biar pendengar makin kebayang ya, kita ini nggak lagi ngomongin pesawat pakai baling-baling. Dr. Ning Lee ini lagi bikin rumus gimana massa sebuah objek bisa dimanipulasi secara kuantum, jadi gravitasi bumi nggak ngaruh lagi. Betul sekali. Ini persis kayak cara kerjanya pesawat UFO Tic Tac yang terekam kamera Angkatan Laut itu kan? Pesawat tanpa sayap, tanpa knalpot yang bisa melesat dari 80.000 kaki ke laut dalam hitungan detik. Dan pilotnya nggak hancur karena gaya G. Iya. Gimana itu bisa terjadi? Kalau Anda bisa mengisolasi objek dari gravitasi, inersia itu nggak berlaku lagi. Anda bisa belok tajam di kecepatan hipersonik. Dan Pentagon tahu persis betapa berharganya riset Dr. Ning Lee ini. Mereka ngasih hibah gede kan? Hibah $500 juta. Tapi setelah uangnya cair dengan syarat kerahasiaan absolut, Ning Lee ini menghilang dari publik. Bertahun-tahun nggak ada yang tahu dia di mana. Ya, sampai akhirnya ketahuan kalau di 2014 dia dilaporkan tertabrak mobil di area kampus. Katanya sampai cedera otak permanen. Tapi bagian anehnya dari laporan Sentinel, kepolisian kampus sama sekali nggak punya catatan kecelakaan itu kan? Betul, nggak ada laporan medis darurat sama sekali di hari itu. Ilmuwan paling berharga tertabrak di kampus yang batas kecepatannya rendah dan nggak ada laporan polisi. Gila, dan sejarah gelap ini kayaknya disadari betul sama ilmuwan berikutnya di kota yang sama, Dr. Amy Eskridge. Amy ini ngelanjutin riset propulsi yang sama, tapi strateginya beda 180 derajat. Dia main terbuka ya? Ya, dia sengaja mempublikasikan risetnya sebagai bentuk asuransi nyawa.
Logikanya, kalau semua orang bisa lihat risetnya tiap hari di internet, membunuh dia bakal memicu skandal besar. Masuk akal sih. Sayangnya, strategi itu malah memicu pembalasan yang jauh lebih agresif dan nggak kasat mata. Tunggu. Di sini saya harus nahan Anda sebentar. Saya juga baca laporannya Amy Eskridge, dan sebagai orang yang lumayan skeptis, saya nemu banyak kejanggalan. Kejanggalan seperti apa? Di laporan, di gelang tangan Amy terbakar misterius pas lagi ngetik di komputer yang bahkan nggak connect internet. Terus rekannya bilang lihat popcorn yang dipegang Amy tiba-tiba meletup sendiri pas ada mobil parkir di luar rumahnya. Iya, laci pakaian dalamnya juga diacak-acak kan? Nah itu, maksud saya pas baca popcorn meletup sendiri atau laci diacak-acak, insting pertama saya itu bukan konspirasi global. Bukannya ini lebih terdengar kayak paranoia ekstrem gitu, kayak skizofrenia. Kan stres di dunia akademis tinggi banget. Keraguan Anda itu sangat logis. Banyak analis intelligence juga awalnya mikir gitu. Paranoia pengintaian atau geng stalking itu memang gejala klinis. Terus kenapa kita harus percaya laporan ini? Karena sains di balik fenomena popcorn dan luka bakar itu mementahkan teori halusinasi. Saksi mata mendeskripsikan efek dari senjata energi terarah, khususnya radiasi gelombang mikro tingkat tinggi. Maksudnya kayak microwave gitu. Persis. Coba Anda bayangkan cara kerja microwave di dapur. Gelombang elektromagnetiknya menembus makanan dan memanaskan air di dalamnya. Kalau ada perangkat portabel di dalam fan di luar rumahnya, Tembus dinding kayu? tembus dinding dan kulit. Kelembapan di dalam biji jagung itu bakal mendidih dan meletup di tangannya. Begitu juga jaringan kulitnya yang terbakar dari dalam. Ini bukan sihir, ini fisika murni. Wow. Jadi ini benar-benar senjata. Ya, dan ada buktinya. Jurnalis independen punya foto luka bakar di tangannya. Terus, rekan bisnisnya, Sam Reed, mengonfirmasi kalau sebelum Amy meninggal, ada daftar bunuh atau kill list, dan nama Amy ada di situ. Meninggalnya juga aneh kan, ditemukan bunuh diri pakai pistol di tangan kiri, padahal dia nggak kidal. Lalu jasadnya dikremasi super cepat. Betul. Berarti mereka pakai teknologi militer buat nyiksa fisiknya dari jauh, terus ngacak-ngacak barang pribadinya buat ngerusak warasannya. Biar orang mikir dia gila. Dan jangan lupa, di tahun 2023, ada kesaksian di Kongres. Pelapor di bawah sumpah mengonfirmasi kalau kontraktor kedirgantaraan swasta memang pakai senjata energi terarah buat ngebungkam ilmuwan. Dan ternyata berada di institusi besar pun nggak ngasih jaminan aman. Contohnya Dr. James T. Ryder dari Lockheed Martin. Ryder ini elit dari para elit, mantan wakil presiden yang membawahi Skunk Works. Divisi pesawat siluman itu. Ya, yang paling rahasia. Di tahun 2008, dia pernah nawarin Kongres akses buat lihat material anomali dari tahun 50-an. Tapi CIA langsung memblokir itu. Terus setelah pensiun dia mulai bicara publik kan. Tahun 2017, dia pidato soal teknologi alien berusia 42.000 tahun. Dan dia bahkan bahas soal telepati antar manusia. Berani banget. Sebulan setelah itu, dia meninggal mendadak. Dan nggak ada penyebab medis yang dirilis ke publik. Disinilah ini jadi sangat menarik. Ini ibarat menyentuh kabel tegangan tinggi dalam dunia sains, menyentuh gravitasi, plasma, energi bebas, itu berarti Anda menyentuh dominasi triliunan dolar milik kontraktor militer swasta, Betul, Anda sedang mengancam model bisnis mereka. dan mereka bakal nyingkirin Anda tanpa jejak. Kayak yang terjadi sama Nuno Loureiro di MIT. Dia pakar fisika plasma. Plasma itu kunci buat propulsi luar angkasa tingkat lanjut, dan pada Desember 2025, Nuno ini dieksekusi di rumahnya sendiri. Dan yang bunuh dia ini si Claudio Manuel Neves Valente kan? Orang yang sama yang nembak di Brown University. Iya, dan eksekusinya sangat profesional. Dia pakai rompi kuning kayak kurir pengantar barang buat ngelabui Putri Nunu supaya, bukain pintu rumah. Bergerak kayak hantu. Tapi motif yang diumumin ke publik, ini yang bikin saya ketawa getir. Katanya dia bertindak cuma karena dendam masa lalu dari 25 tahun yang lalu. Soal kualitas makanan kantin di Portugal kan? Iya, Anda bercanda. Seseorang yang nggak punya rekam jejak spionase bisa ngeksekusi pembunuhan serapi ini cuma karena dendam soal makanan 25 tahun lalu. Itu ciri khas operasi penutupan. Narasi remeh kayak gitu dibikin cuma supaya penegak hukum bisa cepat tutup kasus, tanpa perlu nyelidikin kaitan Nuno dengan riset plasma rahasia. Oke, jadi kontraktor swasta bertindak kejam.
Tapi pola ini merambat ke institusi negara. NASA dan Laboratorium Nuklir Los Alamos. Ini lebih mengerikan lagi. Gimana nggak ngeri? Di JPL NASA, Michael Hicks, sang pakar pertahanan asteroid, dan Frank Maywald, pencari kehidupan alien di Eropa, dua-duanya meninggal berurutan di 2023. Di tengah-tengah badai dengar pendapat Kongres soal UFO. Dan nggak ada autopsi publik. Terus ada Monica Chinto-Reiser. Dia ahli material, penemu material tahan panas ekstrim, Mandaloi, buat roket canggih. Material yang kalau dipakai, kecepatan pesawat nggak bakal lagi dibatasi oleh gesekan atmosfer yang bikin pesawat meleleh. Monica hilang pas lagi mendaki gunung. Dan anehnya, anjing pelacak yang nyari dia itu kehilangan baunya tepat di tempat topi bininya ditemukan. Seolah dia terbang ke atas, bukan jatuh. Tapi yang bikin saya paling merinding. Soal ponselnya? Iya, ponsel rahasianya Monica dihapus jarak jauh di-wipe oleh sistem keamanan NASA sendiri. Coba bayangkan, Anda hilang, nyawa Anda terancam, dan hal pertama yang atasan Anda lakuin bukan nyari Anda pakai GPS HP, melainkan ngehapus data ponsel Anda dari jarak jauh. Mereka nggak mau ambil esiko datanya bocor. Apa sih yang sebenarnya ada di saku mereka sampai nyawa itu urusan nomor 2? Dan pola ini juga terjadi di Los Alamos, ya kan? Betul. Anthony Chavez hilang, ninggalin dompet dan rokoknya di meja. Padahal dia perokok berat. Terus Melissa Casillas hilang pas lagi beli roti isi. Ponsel Melissa juga di-wipe bersih, kan? Dua-duanya. Kedua ponsel pemerintahnya di-wipe setelah dia kelihatan di kamera masuk ke truk biru misterius. Kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, fasilitas-fasilitas ini ada di wilayah geografis yang sama dengan Wright-Patterson. Di bawah payung komando yang sama. Iya, komando bayangan yang dulu diawasi McCaslin. Jadi ada protokol penghancuran informasi terkoordinasi. Ketika orang dengan izin akses tinggi menghilang, mesin birokrasi ini langsung memutus akses dan membakar jembatan. Gila, sampai titik ini, kita mikirnya yang lakuin ini pemerintah AS atau perusahaan swasta. Tapi ada satu kejadian yang ngubah narasi ini jadi ancaman geopolitik dari luar. Insiden 1 Januari 2025. Baret hijau Matthew Liefers-Berger. Dia nabrakin Tesla Cybertruck berisi bahan peledak ke Trump International Hotel di Vegas. Dan sekali lagi, kami nyampein ini murni fakta dari laporan, tanpa tendensi politik apapun. Sebelum insiden, Matthew ini sempat ngirim email panjang ke veteran intelijen. Dia ngeklaim kalau drone raksasa seukuran bus sekolah yang belakangan melayang di atas pangkalan militer AS Itu bukan senjata rahasia Pentagon kan? bukan. Dia bilang itu senjata bertenaga gravitasi buatan Tiongkok. Berarti AS kecolongan telak dong. Sangat telak. Berarti mari kita pikirin pakai logika ya. Matthew ini baret hijau, terlatih bikin bom. Kenapa dia cuma ngisi bagasinya pakai kembang api dan bensin? Dia kan gak lagi nyoba ngeruntuhin gedung. Dia lagi nyari perhatian dunia. Tepat. Dan kenapa ID militernya selamat utuh dari api, padahal tes DNA dari jasad yang terbakar di mobil nggak cocok sama anak kandungnya sendiri? Nomor rahasia atau signal safety number dia juga berubah setelah dia diduga tewas. Itu memicu rumor kuat kalau dia memalsukan kematiannya. Biar bisa bergerak diam-diam. Iya. Kalau digabung sama insiden lain, kayak matinya astrofisikawan Carl Gilmar yang ditembak di terasnya bulan Februari 2026, ini nunjukin adanya kepanikan geopolitik. Tiongkok atau Rusia mungkin lagi aktif memburu dan ngebunuh ilmuwan AS. Buat mencegah AS menetralisir senjata gravitasi mereka. Sangat mungkin. Jadi apa arti dari semua ini? Dari semua sumber ini ada 3 kemungkinan buat Anda yang dengerin. 1, apakah ilmuwan ini diculik alien karena tahu terlalu banyak? 2, apakah pemerintah kita sendiri ngebunuh ilmuwannya buat ngelindungin monopoli teknologi ini? Atau 3, yang paling menakutkan secara geopolitik, musuh asing lagi ngelakuin operasi senyap, memenggal otak-otak terbaik Amerika. Dan kenapa Anda harus peduli? Karena pemerintah sekarang lagi janji-janji soal pengungkapan atau disclosure UFO. Ya, mereka mulai merilis video-video buram. Tapi kisah-kisah yang kita bahas ini adalah peringatan berdarah. Di balik cahaya misterius di langit yang sering muncul di berita, ada nyawa nyata yang dikorbankan di bumi. Dan ini menyisakan satu gagasan terakhir yang sangat meresahkan. Bagaimana kalau kebenaran paling gelap soal UFO ini sebenarnya sama sekali bukan tentang seberapa canggih spesies alien di luar sana? Terus tentang apa? Tentang seberapa kejam dan brutalnya umat manusia.
Seberapa jauh kita bersedia membantai spesies kita sendiri cuma demi memonopoli kekuatan absolut? Wow. Sesuatu untuk Anda pikirkan sebelum menatap bintang-bintang malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan penelusuran kami.